Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas kelanjutan beda soal masuk stage yang part 1. Jadi ini part 2-nya. Nah, buat kalian yang ketinggalan part 1-nya, kalian klik aja tombol yang ada di atas ya. Oke, kita langsung aja bahas ke soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama nih. Dikatakan bahwa Dani memiliki dua kakak kembar, Dini dan Dono. Usia Dani A tahun dan usia kakaknya B tahun dengan A dan B bilangan bulat. Jika perkalian usia ketiganya adalah 320, maka jumlah usia ketiganya adalah titik. Oke, di sini kalau kalian cermati, karena si Dani ini adalah adik Dini dan Dono, maka haruslah nilai A kurang dari B. Dengan keduanya adalah bilangan bulat. Nah, berikutnya perkalian usia ketiganya yaitu menghasilkan 320. Artinya A kali B kuadrat sama dengan 320. Nah, di sini teman-teman bisa mensubstitusikan satu persatu angka-angka bilangan bulat yang memungkinkan. Nah, semisal A-nya 1, maka B kuadratnya sama dengan 320. Kalau 2, 160. Kalau 3 ini nggak ada karena tidak menghasilkan bilangan bulat ya, X-nya ini. Oke, kalau nilai A-nya 4, maka B kuadratnya harus 80. Kalau sininya 5, maka harus 64. Jadi kalau teman-teman perhatiin di antara 320, 160, X dan 80 ini tidak memenuhi karena mereka bukan hasil dari pengkuadratan suatu bilangan bulat. Nah, yang memenuhinya adalah si 64 ini. Karena 64 adalah hasil dari 8 kuadrat. Jadi kita dapat A sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 8. Yang ini memenuhi persyaratan ini dan memenuhi persyaratan yang pertama juga. Jadi jawabannya jumlah usia ketiganya adalah 5 plus 8 plus 8 sama dengan 21, yaitu jawaban yang D. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah kelereng Tio 2 lebih banyak dari kelereng Boni. Jika Tio memberikan 3 buah kelerengnya kepada Boni, maka selisih kelereng mereka sekarang adalah titik. Jadi, di sini bisa kita tulis informasinya, kelereng Tio sama dengan kelereng Boni ditambah 2. Nah, di sini kalian bisa substitusi nih, misal untuk T atau B. Nah, di sini aku menggunakan T-nya sama dengan 6, maka nanti hasilnya si B-nya berapa nih? Oke, jadi kalau T-nya sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kelereng Toni kita kurangi 3 dan ditambahkan ke kelereng Boni, jadi 7. Maka selisihnya sekarang adalah 7 min 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya pilihan yang C. Oke, masih cukup mudah teman-teman ya untuk dicerna dan juga di logika. Nah, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal yang ketiga ini sebenarnya tipe soal yang sering keluar di UTBK, khususnya di soal-soal penalaran umum. Nah, ini langsung aja kita lihat. Jika ibu libur, maka adik senang. Ini bisa kita tulis dengan P maka Q. Lalu kita punya jika adik senang, maka adik tersenyum. Ini bisa kita tulis dengan Q maka R. Nah, kesimpulannya apa? Jadi karena P maka Q dan Q maka R, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah P maka R, atau jika ibu libur maka adik tersenyum. Jadi bisa kita katakan dengan ibu libur dan adik tersenyum. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya ini sepertinya masuk ke dalam aritmetika sosial, jadi kalian harus berhati-hati dalam mengambil informasi dan juga menghitung. Oke, langsung aja dilihat di sini. Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ingin dibeli Caca. Jadi bisa kita tulis B sama dengan 2C. Nah, informasi selanjutnya, Caca sudah memiliki uang 1.500.000 dan akan menabung 30.000 per minggu.
Nah, sementara Bowo sudah memiliki uang 1 juta dan akan mulai menabung 100.000 per minggu. Jika mereka membeli ponsel dalam waktu yang sama, maka harga ponsel yang ini beli Caca adalah titik. Oke, di sini yang belum kita ketahui adalah berapa minggu sih untuk mereka menabung. Itu bisa kita tulis dengan M ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kita tulis karena B sama dengan 2C, maka kita lihat yang milik Boni, yaitu dia sudah punya uang 1 juta dan menabung 100 ribuan. Maka bisa kita tulis 1 juta ditambah 100.000 M itu harus sama dengan 1.500.000 ditambah dengan 30.000 M, atau nggak tahu nih berapa minggu. Nah, kita operasikan berarti kita punya 1 juta tambah 100.000 M ini sama dengan 3 juta tambah 60.000 M. Nah, ini yang punya variabel bisa kita satukan. Jadi kita punya 100.000 M. Nah, ini min 60.000 M ini sama dengan 3 juta, dikurangi dengan 2 juta. Jadi di sini kita punya nilainya adalah 40.000 M. Itu sama dengan adalah 1 juta. Ini kebalik ya teman-teman ya. Oke, sorry. Ini harusnya dikurangin 1 juta nih. Nah, hasilnya itu baru yang 2 juta ya. Ini 2 juta rupiah. Nah, berarti karena 40.000 M sama dengan 2 juta, ini bisa kita coret 4. Kalau kalian mau nyoret dari atas sebenarnya boleh banget. Ini biar kita lebih rinci aja. Nah, berarti kita punya 4M sama dengan 200. Maka nilai M-nya sama dengan 50. Oke, kita mau nyari harga ponsel yang dibeli Caca. Caca tadi kan 1.500.000 tambah 30.000 M. Oke, berarti kita punya 1.500.000. Nah, 30.000 dikali M berarti 30.000 kali 5, yaitu hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Maka totalnya 3 juta rupiah harga ponsel yang akan dibeli oleh Caca. Jadi jawabannya pilihan yang B. Oke, ini sebenarnya kalau ingin lebih cepat lagi kalian bisa langsung coret aja 00 yang ada di sini, boleh banget. Tapi mungkin ada dari kalian yang memang kalau ngitung harus real gitu ya, it's okay. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di sini dijelaskan berat badan Agung itu sama dengan 2 kali berat badan Beta. Terus berat badan Beta itu sama dengan 60% berat badan Cici. Nah, Derry memiliki berat badan 50% dari Edi dan berat badan Edi sama dengan 190% dari berat badan Agung. Nah, ini kalian harus ngurutin nih, mana sih yang paling ringan di antara mereka berlima ya berarti ya. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, sebenarnya kalian bisa dengan mengidentifikasi keterangan yang ada. Di sini A sama dengan 2B, maka otomatis A lebih besar dari B. Maka A bukanlah orang yang punya berat badan paling ringan. Jadi A ini salah. Terus B sama dengan 60% C. Artinya apa? Artinya B kurang dari C. Maka si C ini bukanlah pemilik berat badan paling ringan. Terus kalau kita lihat si D sama dengan 50% E. Artinya E dia lebih besar dari D. Karena D aja cuma 50% E. Berarti E bukanlah pemilik berat badan paling ringan. Nah, di sini kita tinggal hitung antara kira-kira Beta atau si Derry. Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik di sini tertulis D itu 50% dari E, sedangkan E-nya 190% dari A. Nah, kalau di sini A adalah 2B, intinya B adalah setengah dari A. Berarti bisa kita simpulkan bahwa si Beta ini pemilik berat badan paling kecil. Karena kalian bisa fokus nih sama keterangan di sini dan di sini, dapat kita simpulkan bahwa si Beta ini adalah orang yang punya berat badan paling ringan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di sini tertulis bahwa
umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Berarti A sama dengan Budi tambah 4. Lalu pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Berarti B sama dengan 2 Cici. Nah terus 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. Berarti umur Cici dikurangi 3 sama dengan setengah dari umur Desi dikurangi 3 juga. Nah 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah titik. Oke, gimana nih caranya? Kalau kalian perhatiin tadi dikatakan 2 tahun lagi bla bla bla, saat itu umur Anto 30 tahun. Berarti artinya A plus 2 sama dengan 30. Berarti umur Anto sekarang sama dengan 28. Nah, kita udah punya nilai, umur si Anto. Nah, berarti karena A sama dengan B plus 4, A-nya itu 28 sama dengan B plus 4, maka si umur Budi itu sama dengan 24. Oke, B sama dengan 2C nih. Karena B sama dengan 2C, B-nya 24 sama dengan 2C, C-nya sama dengan 12. Lalu C-3, oke. C-3 ya, C-nya 12 berarti 12 min 3 sama dengan setengah kali D min 3. Oke, berarti 9 sama dengan setengah kali D min 3. Ini bisa kita tulis 18 sama dengan D min 3. Berarti D-nya itu sama dengan 21. Oke, kita udah dapat umur Desi sekarang 21. Lalu umur Budi sekarang 24. Berarti 2 tahun lagi umur Budi sama dengan 26. Umur si Desi sama dengan 23. Artinya Desi 3 tahun lebih muda daripada Budi. Yaitu jawaban yang E. Nah teman-teman semua, itu tadi pembahasan soal-soal masuk STIS dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin request soal, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Nah buat semuanya nih, yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. See you, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.